Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Bu Hani. Pada kesempatan kali ini, spesial kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan posisi garis terhadap bidang koordinat. Sudah siap? Simak terus. Nah, coba diperhatikan bidang koordinat berikut ini. Di sini Ibu mempunyai 3 buah titik, yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, masing-masing titik ini nantinya akan Ibu gabungkan sehingga akan menjadi beberapa garis. Misal, titik A dan titik B kita hubungkan sebuah garis dan kita namakan ini garis H. Nah, Ibu Guru ingin mengetahui bagaimana sih hubungan garis H terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi, garis H itu tegak lurus dengan sumbu X dan juga sejajar dengan sumbu Y. Dikatakan tegak lurus karena dia itu memotong di sini dan membentuk sudut 90 derajat. Dan dikatakan sejajar dengan sumbu Y karena dia itu memiliki kemiringan yang sama dan juga apabila ini ditarik sejauh mungkin, dia itu tidak akan memotong sumbu Y. Nah, kita hubungkan titik A dan juga titik C. Kita hubungkan dengan garis dan kita beri nama garis I. Bagaimana sih hubungannya garis I dengan sumbu X dan juga sumbu Y? Nah, garis I ini dia itu tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Dia itu hanya memotong sumbu Y. Kenapa kok bisa dikatakan tidak sejajar? Karena dia itu lihat ini 3 kotak, sedangkan ke sini itu 4 kotak. Berarti dia itu tidak memiliki kemiringan yang sama. Terus kenapa kok bisa dikatakan tidak tegak lurus? Karena lihat di sini dia itu tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka bisa dikatakan bahwa garis I itu hanya memotong sumbu Y. Lanjut di garis terakhir, yaitu garis yang terbuat dari titik B dan juga titik C. Kita beri nama garisnya itu dengan garis C. Bagaimanakah hubungannya garis C dengan sumbu X dan juga sumbu Y? Nah, dia itu tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, tapi dia itu memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Tepatnya itu dia memotong di titik asal 0,0. Begitu. Nah, di sini ada soal lagi. Gambarlah garis M yang memotong sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Kita tandai bahwa ini adalah garis M yang memotong sumbu Y. Jadi garisnya itu bisa begini, bisa begini, bisa miring begini, bisa miring begini, asalkan dia itu memotong sumbu Y. Tapi di sini di soalnya masih ada lanjutannya, dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Jadi garisnya itu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Karena di sini tidak ada keterangan 2 satuan ke atas atau ke bawah, berarti bisa jadi dia itu ke atas atau ke bawah. 2 satuan kan berarti di sini ya. Berarti garis M-nya itu di sini. M bisa juga di sini. Ada 2 pilihan opsi karena di sini itu tidak disebutkan 2 satuan ke atas atau ke bawah dari sumbu X. Nah, dari berbagai penjelasan yang sudah saya kemukakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y itu pastilah tegak lurus dengan sumbu X. Dan garis yang sejajar dengan sumbu X itu pastilah tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.